namanya ruwatan itu hanya untuk perantara saja, dan di situ kalau dibahasakan Jawa, ngruwat itu adalah angu dari reruwet kang sinandang para Sukerta, supaya bisa bersih dari penyakit dan bersih dari kotoran yang di jiwa anak Sukerta itu tadi. Jadi dalang tidak bisa menghilangkan Sukertanya anak itu, tapi yang bisa menghilangkan Sukerta anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau Gusti Yang Maha Agung. Jadi dalang itu hanya perantara saja gitu, supaya tahu kesemuanya, jangan sampai ada tujuan yang lain-lain. Hanya dalang itu hanya perantara saja gitu. Yang namanya Sukerta itu adalah suker itu atau reget. Orang itu punya reget yang harus dihilangkan, tapi tidak kesemuanya orang. Jadi Sukerta itu ada satu ontang-anting. Ontang-anting itu orang yang punya anak satu, perempuan atau laki-laki, itu namanya ontang-anting. Ontang-anting ada lagi yang untuk ontang-anting kebanting itu punya saudara banyak, tapi semuanya sudah meninggal dunia, umpamanya gitu, hanya tinggal satu. Nah itu yang namanya Sukerta. Punyanya anak dua, laki-laki semua, namanya uger-uger lawang ya. Anak dua perempuan, kembang sepasang. Kalau anak tiga, kalau yang laki-laki di tengah, pancuran, kapit sendang, dan lain sebagainya. Dan itu juga ada yang ruwatan Sukerta Sarono. Sarono itu juga macam-macam, dikarenakan kehidupannya kurang kepenak, umpamanya sudah lama tidak punya keturunan, itu dengan lantaran ruwatan atau ikut orang yang diruwat orang Sukerta, kalau Allah itu ngijabahi, nek cara Jawane nggak gitu, memberi doa, insya Allah bisa punya keturunan. Dan itu semuanya itu keyakinan dari yang punya anak Sukerta. Tidak boleh Ki Dalang harus bicara kalau anakmu ontang-anting kudu diruwat, tidak diperbolehkan. Itu namanya tidak bagus begitu. Jadi jangan salah tafsir bahwasanya kalau itu harus diruwat gitu. Kalau yang punya anak itu sudah yakin kok tidak apa-apa, ya insya Allah ya tidak apa-apa. Mengapa kok sebagian itu ada yang harus diruwat? Dikarenakan begini, ada yang sudah punya pekerjaan, tapi kalau orang Jawa itu rezekinya orang rumpuk, ya itu pergi ke orang tua harus diruwat gitu. Jadi ada sebagian lagi yang sudah lama, umpamanya kalau laki-laki kok ontang-anting kok tidak, sudah lama tidak punya jodoh, tidak dapat jodoh, itu bisa. Tapi hanya Ki Dalang itu hanya seperti yang dulu tadi saya utarakan, namanya dalang hanya jagung perantara ya. Kalau dia mantap dan lahir batin yang ikut ruwatan, itu insya Allah Gusti Allah akan memberi apa yang dikehendaki tadi gitu. Jadi yang diruwat itu paling tidak orangnya ada yang kehidupannya kurang kepenak, kehidupannya tidak tercapai. Nah itu harus jadi ya ada yang sebagian harus, ada yang sebagian dari orang tua yang mengatakan gitu. Jadi yang namanya urut-urutan dari ruwatan itu pertama kali, kalau di dalam Nata Bratan, Sukerta itu harus diikromi, itu tidak di Nata Bratan. Kalau di luar Nata Bratan itu tidak ada yang diikromi sebagian.
Yang penting dia menduduki kain putih di situ supaya kembali suci lagi. Kalau di Noto Beratan urutannya begitu. Sesudah itu Sukerto duduk di kain putih, lalu mendengarkan apa yang dibicarakan Ki Dalang Kondho Buwono. Nah, sudah itu Ki Dalang Kondho Buwono memainkan wayang. Wayang itu hanya media. Jadi untuk media adalah wayang. Di situ dengan cerita Murwakala. Nah, situ dia Murwakala menggambarkan Bathara Kala mau minta makan, diberi orang Sukerto tadi yang untang-anting, Gedono Gedini, Gedini Gedono, kembang sepasang dan lain sebagainya. Setelah itu sesudah Sukerto mendengarkan wayang sudah selesai, lalu ada acara jamasan. Jamas di situ dikandung maksud membersihkan diri. Nah, air itu harus diberi bunga, tidak boleh hanya air, harus ada bunganya. Sebab apa? Supaya orang hidup itu jangan sampai lupa dalam kebersihan. Itu kan bersih sebagian daripada iman. Nah, bunga itu menandakan wewangian, supaya nanti kalau sudah selesai diruat itu nanti ya wangi, gandane, arum namanya, ya apa yang dicita-citakan bisa terlaksana dikarenakan sudah bersih, dibersihi rasa sesepuh atau Ki Dalang yang di situ menjadi perantara. Sudah dijamasi, belum selesai dikarenakan jamasan itu hanya membersihkan rambut dan badannya. Setelah itu ada acara lagi potong rambut. Nah, potong rambut dan potong kenalko atau kuku. Nah, dikarenakan pakai ikrom di situ, ikrom itu diberi lawe, diikat dengan lawe. Lawe itu harus diputus. Jangan sampai lawe tidak diputus dikarenakan supaya memolo itu putus. Ya, jangan sampai itu badannya orang Sukerto. Nah, itu setelah kesemuanya itu dilepas, pakaian yang basah tadi dilepas, sesudah itu nanti dilarung. Tapi sebelumnya itu, sebelum ada larungan, ada prosesi lagi yang namanya ini adat yang sudah berjalan, ada pelepasan burung merpati, dikarenakan supaya sudah lepas seperti tali lawe tadi yang sudah dipotong itu. Jadi kesemuanya itu tujuannya baik, tidak ada tujuannya apa-apa. Nanti larungannya itu kalau di dalam Noto Beratan di samudra, atau di laut. Kalau di daerah lain itu di sungai, tapi jangan sampai sungai itu airnya tidak jalan, harus jalan supaya pakaian itu bisa anut itu sama air, supaya bisa hilang. Memang itu tradisi orang kuno, ya kan? Jadi bisa sempurna, ya kan? Bisa berjalan bagus prosesi itu dari awal sampai akhir. Nah, tidak kalah pentingnya, tadi ada yang masih lupa, sebelum jamasan itu orang-orang Sukerto kalau masih punya orang tua itu harus sungkem kepada orang tua, minta maaf jikalau ada kesalahan yang dikandung maksud, supaya mengajari anak-anak itu sama bekti karo wong tuwa. Ya, di situ ada tulisan yang menyatakan, karo basa Jawa nggih, nek sapa sing bekti karo wong tuwa kuwi disanding karo rezeki. Ya, sapa sing
wani karo wong tuwa bakal didoi rezeki. Maka dari itu para saudara-saudara, bapak anak-anak, jangan sampai lupa sama orang tua. Ya, yo kakung karo putri, bapak kali ibu aja do dilaleke. Lunga-lunga yo pamitan gitu ya. Jadi bapak ibu itu senang ya, tidak berpikiran. Dan di situ masih ada, walaupun sudah diruat, tapi Ki Dalang tetap memberi saran pada anak-anak yang diruat. Itu sarannya begini dengan basa Jawa ya. Gusti ora bakal ngowahi nasibe menungso, nek menungso mau ora gelem ngowahi nasibe dhewe. Lah, mula sing kandika mengkono, kok bocahe biasane nakal, ya kudu gelem ngowahi kenakalane. Wong mau kok gawene minum dan lain sebagainya, ya kudu gelem ngowahi. Nah, maka Gusti badhe merubah nasibe wong mau. Itulah yang namanya profesi ruwatan itu. Memang ruwatan itu kalau dianggap sakral, yang memang sakral itu tidak boleh disepelekan. Nah, Ki Dalang pun jangan sampai menyepelekan ruwatan itu. Kalau Ki Dalang kok tidak mau sirih atau puasa, nantinya akibatnya tidak, yang diruat tidak apa-apa, tapi Ki Dalangnya yang menanggung jawab. Gitu Mas ya, supaya tahu bahwa prosesi ruwatan itu memang panjang sekali dan membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesabaran. Di dalam acara ruwatan itu kan ada pagelaran wayang. Di situ Ki Dalang menceritakan, di dalam cerita itu ceritanya juga tidak menyimpang dari acara ruwatan yang namanya Murwakala, ya, Murwakala. Di situ Bathara Kala itu minta makan sama ayah Bathara Guru. Sudah itu diberi makanan yang banyak, tapi orang Sukerto tadi yang sudah kita utarakan tadi, ada untang-anting dan sebagainya. Tapi kalau nanti Bathara Kala itu diberi makan yang sekian banyak, kan kasihan. Nanti orang-orang itu akan habis dimakan oleh Bathara Kala. Gitu Ki Dalang itu ceritanya. Lalu Bathara Guru dawuh sama Bathara Wisnu perantara Bathara Narada supaya mereda, jangan sampai Bathara Kala makan orang Sukerto. Dikarenakan Bathara Wisnu itulah adalah dewa yang paling hebat, kalau basa Jawane yang suman dewaning kabagyan, sing bisa nentremake Ngarcapada. Di situ Bathara Wisnu tidak kalah sama Bathara Kala. Dia menjadi Ki Dalang Kanda Buwana. Nah, tapi sebelumnya itu Bathara Kala mau mencari orang Sukerto, sudah diberi saran oleh Bathara Guru, kamu bisa makan harus disembelih dengan bedomo gitu. Dan ini badannya Bathara Kala diberi ada tulisan-tulisan, ada yang dibathuk, ada yang ditela, ada yang didodo, ada yang digigir. Tapi sudah diberi saran Bathara Guru, siapa yang bisa membaca tulisan di Bathara Kala itu seperti Bathara Guru atau kakak dari Bathara Kala. Nah, jadi Bathara Wisnu ini dewa yang lebih hebat, bisa membaca. Nah, sudah itu Bathara Kala ketemu Dalang Kanda Buwana, sesudah dibaca, nah, badannya Bathara Kala sudah dibaca, Bathara Kala merasa kalah sama Ki Dalang. Apa yang diperintahkan Ki Dalang Kanda Buwana, Bathara Kala ikut. Nah, supaya pulang ke kayangannya lagi. Di dalam prosesi itu diberi telur. Inilah gantinya orang Sukerto gitu. Sudah itu nah, supaya untuk melengkapi bacaan itu belum rampung atau belum selesai kalau anak-anak Sukerto itu belum dibacakan dari Ki Dalang, namanya matram banyak dalang. Nah, gitu. Sesudah diberi matram banyak dalang, itu prosesi ruwatan baru selesai.
Tapi kalau waktunya itu masih panjang, bisa diberi apa saja. Dikarenakan kalau di dalam noto beratan itu kan banyak sekali yang ikut ruwatan, jadi singkat dan padat, tapi tidak akan menghilangkan aslinya. Nah, jadi saya tidak mau menyimpang dari buku-buku yang sudah saya baca gitu. Ini supaya sama tahu bahwa saya itu Matram itu tidak karangan saya sendiri. Matram ada peninggalan dari para mbah buyut nenek moyang saya dulu gitu. Jadi kalau nanti tidak membaca itu kurang lengkap gitu. Di sini saya mau mengatakan yang ikut ruwatan itu kan ingin sekali merubah kehidupan, ya. Kalau di dalam noto beratan itu kan ruwatan massal, banyak sekali orangnya sampai 400, 300, tapi ya alhamdulillah banyak yang berhasil gitu. Ya kalau di luar dalam noto beratan itu juga ada yang ya banyak yang berhasil. Umpamanya dia ndak bisa mempunyai keturunan, alhamdulillah dia bisa keturunan, ya. Kepingin punya pekerjaan, ya, sudah melamar di mana-mana, umpamanya ndak diterima, ikut ruwatan massal di dalam noto beratan, alhamdulillah bisa diterima kerjanya gitu. Jadi itu tadi saya sudah mengutarakan. Jadi untuk perantara itu memang 1000 jalan, tapi dalang hanya perantara saja. Gitu. Tidak bisa menentukan, wah kamu kalau berusaha nih ya berhasil, ya jangan gitu. Tapi tetap ada yang berhasil dan ada sebagian. Jadi orang itu tidak punya jodoh, pamannya ya anak perempuan tidak punya jodoh, adalah ikut diruat, berapa hari ada yang melamar. Jadi keyakinan yang semacam itu memang itu dikehendaki oleh orang Jawa, dan keyakinan itu dari sanubari atau dari hati orang yang punya anak tadi gitu. Jadi di dalam ruwatan itu banyak yang berhasil gitu. Jadi kalau Pak Dalang memang kalau berhasil ya senang, dan Pak Dalang tidak akan mengharapkan apa-apa. Dikarenakan kalau sudah berani murwakala itu seperti orang yang menanam, tidak boleh mengambil buahnya. Jadi nek wong Jawa nandur nang ora ngarep-arep unduh-unduh. Ngeten nggih. Gitu. Jadi ruwatan itu pokoknya mantap dan yakin insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberi jalan supaya berhasil apa yang jadi tujuannya gitu. Mengapa yang namanya ruwatan itu kok harus dilestarikan? Itu kalau saya harus, dikarenakan itu peninggalan dari nenek moyang kita, yang ruwatan itu adalah adiluhur dan tidak akan menyimpang dari norma-norma agama ya, gitu. Jadi kalau bisa kok tidak hanya di dalam noto beratan, kalau bisa itu loh, kalau bisa itu seluruh Indonesia itu pun ya bisa diruat, dikarenakan ini masih gonjang-ganjing ya, supaya orang itu menjadi orang yang betul-betul tahu bahwa hidup itu harus berjalan yang sebaik-baiknya. Kalau semoga kalau sudah diruat, semoga itu ya tidak ada korupsi ya. Itu dampaknya kalau korupsi kan di keluarga. Tapi kalau diruat, dia tahu bahwa orang yang angkara murka itu akan tidak baik lah. Kasihan pada keluarganya, nanti bisa kasihan pada tetangga dan lain sebagainya.
supaya jangan sampai ruwatan seni yang adiluhung ini hilang. Kita tetap harus melestarikan, dikarenakan ini yang namanya ruwatan itu memang ya, kalau yang belum tahu memang apa itu yang namanya ruwatan. Kalau yang sudah tahu kok dia merasakan, mengucapkan alhamdulillah. Nah, ya sudah merasakan, sudah diruat, ikut ruwatan, yang dulunya begini sekarang sudah menjadi begini. Nah, yang dulunya umbang ambing kehidupannya sekarang sudah penak ya, dan dia merasakan. Jadi bisa merasakan sendiri. Maka dari itu untuk kesemuanya saja ya, jangan sampai ruwatan itu punah. Monggo kita lestarikan budaya yang adiluhung ini, dikarenakan ini jangan sampai dicampurkan aduk. Kalau ruwatan ini memang tidak sama dengan agama ya, ini budaya ya, budaya tanpa agama ya kisruh, agama tanpa budaya ya malah kisruh lagi. Nah, kita harus berjalan sama-sama bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kalau itu dilestarikan, alhamdulillah apa yang dicita-citakan akan tercapai.